Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ledalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini edisi 1 Maret 2024, hari Jumat, pekan kedua masa Prapaskah. Disusun dan dibawakan oleh Frater Yonsi Pador SPD. Selamat mendengarkan. Bacaan diambil dari Injil Matius bab 21 ayat 33 sampai 43, dilanjutkan ayat 45 sampai 46. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi, "Dengarkanlah perumpamaan ini. Seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi para penggarap menangkap hamba-hambanya itu, yang seorang mereka pukul, yang lain mereka bunuh, dan yang lain lagi mereka lempari dengan batu. Kemudian Tuhan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya Tuhan itu menyuruh anaknya kepada mereka. Pikirnya, anakku pasti mereka segani. Tetapi ketika para penggarap melihat anak itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita." Maka mereka menangkap dia dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukan dengan penggarap-penggarap itu? Kata imam-imam kepala dan tua-tua itu kepada Yesus, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasil kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu." Mendengar perumpamaan Yesus itu, imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Maka mereka berusaha menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap Yesus nabi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari pencinta Sang Sabda, menjaga kepercayaan yang diberikan oleh orang lain tentu bukanlah satu hal yang mudah. Kita perlu memiliki sikap dan komitmen yang kuat untuk menjaga dan memelihara kepercayaan yang telah diberikan kepada kita. Sebab kelemahan kita sebagai manusia menjatuhkan kita pada sikap sombong dengan menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepada kita. Persis seperti inilah sikap yang ditunjukkan oleh penggarap-penggarap kebun anggur kepada tuan tanah, sebagaimana yang digambarkan di dalam Injil pada hari ini.
Bapak, Ibu, saudara-saudari pencinta Sang Sabda, bacaan Injil pada hari ini menceritakan suatu perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Dikisahkan bahwa seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar di sekelilingnya. Setelah itu, ia menggali lubang tempat untuk memeras anggur, lalu mendirikan sebuah menara jaga di dalam kebun itu. Ketika semua itu telah selesai dibuatnya, ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika musim panen tiba, ia menyuruh hamba-hambanya ke penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil panen yang menjadi bagiannya. Namun penggarap-penggarap itu dipukul, dibunuh, dan dilempari dengan batu. Kemudian ia menyuruh hamba yang lain lebih banyak dari yang sebelumnya, tetapi mereka diperlakukan sama seperti hamba-hamba yang pertama. Karena kekejaman dan perlakuan yang kasar dari penggarap-penggarap terhadap hambanya, ia pun menyuruh anaknya untuk pergi menemui para penggarap. Ia berpikir bahwa dengan mengutus anaknya sendiri, para penggarap akan takut dan segan dengan anaknya. Namun meskipun demikian, para penggarap menangkap anaknya itu, lalu dilempar keluar kebun anggur dan membunuhnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari pencinta Sang Sabda, kepercayaan itu bersifat total, apalagi kepercayaan Tuhan kepada manusia. Dia melakukan segala yang terbaik untuk manusia, sama seperti kebun anggur, pemilik kebun anggur yang mengupayakan segala hal yang terbaik demi hasil optimal dari kebun anggurnya. Namun terkadang kita menjumpai suatu pengalaman yang ironis. Manusia keras kepala, bertindak jahat, atau karena kekeringan rohani, manusia terjerumus dalam pola hidup yang tidak terpuji. Manusia tidak berbenah diri dan bertobat, meskipun ada undangan pertobatan yang dibisikkan oleh Tuhan dalam lubuk hatinya. Kerap kali kesombongan rohani membelenggu kita. Kita yakin bahwa besok kita bisa bertobat dan menjadi lebih baik. Namun, mengapa kesadaran untuk berbenah diri tidak kita maksimalkan untuk memaksimalkan hidup yang terpuji? Bapak, Ibu, saudara-saudari pencinta Sang Sabda, mari kita menjaga kepercayaan yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Kita menata hidup ini dengan memandang kepada Yesus sebagai batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, namun telah menjadi batu penjuru. Marilah kita menerima Dia yang mengasihi kita dengan jalan meniti hidup kita sesuai dengan tuntutan dan harapannya. Semoga. Hei bersaudara, umat Tuhan di lubang moral. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus.